I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Awal mula masuknya Islam. Kerajaan Banjar atau Banjarmasin terdapat di daerah Kalimantan Selatan yang muncul sejak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu yaitu negara Dipa, Daha, dan Kahuripan yang berpusat di daerah hulu sungai Nagara di Amuntai. Mengingat pengaruh Majapahit sudah sampai di daerah Sungai Nagara, Batang Tabalung, Banto, dan sebagainya, tercatat dalam kitab Nagara Kertagama. Hubungan tersebut juga dibuktikan dalam cerita hikayat Banjar dan kronik Banjarmasin. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra minta bantuan kerajaan Demak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah Raden Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Suryanullah. Proses Islamisasi Kerajaan Banjarmasin. Proses Islamisasi di daerah itu menurut Akense terjadi sekitar 1550 Masehi. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar atau Banjarmasin meluaskan kekuasaannya sampai Sambas, Batanglawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Setelah Suryanullah wafat, ia digantikan oleh putra tertuanya dengan gelar Sultan Rahmatullah. Setelah Sultan Rahmatullah yang memerintah kerajaan Banjarmasin ialah seorang putranya yang bergelar Sultan Hidayatullah. Pengganti Sultan Hidayatullah ialah Sultan Mahrum Penambahan atau dikenal dengan gelar Sultan Mustain Billah yang pada masa pemerintahannya berupa memerdekakan ibu kota kerajaan ke Amuntai. Ketika memerintah pada awal abad ke-17, Sultan Mustain Billah ditakuti oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya dan ia dapat menghimpun kurang lebih 50.000 prajurit. Demikian kuatnya kerajaan Banjar sehingga dapat membendung pengaruh politik dari Tuban, Arosbaya, dan Mataram. Di samping menguasai daerah-daerah kerajaan di Kalimantan Timur, Tenggara, Tengah, dan Barat. Masa kejayaan dan runtuhnya kerajaan Banjarmasin. Masa kejayaan kerajaan Banjar bermula pada dekade pertama di abad ke-17. Kerajaan Banjar menguasai komoditas perdagangan lada yang dapat dibilang cukup berharga pada masa tersebut. Selain itu, Kesultanan Banjar yang telah menguasai sebagian besar Pulau Kalimantan mendapat keuntungan melalui upeti dari daerah Tenggara, Timur, dan Barat Daya Kalimantan. Kerajaan Banjar menjadi semakin kuat setelah menguasai sejumlah daerah untuk mengantisipasi serbuan kerajaan lain. Daerah tersebut diantaranya Sukadana, Kota Waringin, Kahayan Hilir, Sambas, Kintab, Satuy, Asam-Asam, Suwarangan, Lawai, hingga Mendawai. Kesultanan Banjar bisa berdiri berkat supremasi Jawa terhadap Banjarmasin. Terlebih setelah Kesultanan Demak runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Pajang, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke tanah Jawa. Ini berdampak pada upaya penyerangan kesultanan dan kerajaan di Jawa ke Banjarmasin. Kabar soal kemakmuran hasil alam di kerajaan Banjar terdengar oleh Belanda. Selain supremasi Jawa, kehadiran Belanda di tanah Kalimantan juga turut menjadi pemicu runtuhnya Kesultanan Banjar. Setelah kematian Sultan Suryanullah, kepemimpinan kerajaan Banjar mengalami beberapa kali pergantian pemimpin. Perebutan kekuasaan internal dimanfaatkan Belanda untuk menguasai tanah Kalimantan. Pada 11 Juni 1860, Belanda menghapuskan keberadaan Kesultanan Banjar dan menggantikannya dengan kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Raja-raja yang memerintah kerajaan Banjarmasin.
Yang pertama yaitu Sultan Suryansah atau Sultan Suryanullah 1520 sampai 1545 Masehi, Sultan Rahmatullah 1545 sampai 1570 Masehi, Sultan Hidayatullah 1570 sampai 1595 Masehi, Sultan Mustain Billah 1595 sampai 1638 Masehi, Sultan Inayatullah 1642 sampai 1647 Masehi, Sultan Saidullah 1647 sampai 1660 Masehi, Sultan Riayatullah atau Adipati Khalid 1660 sampai 1663 Masehi, Sultan Amirullah Bagus Kesuma 1663 sampai 1679 Masehi, Sultan Agung atau Pangeran Suryanata II 1663 sampai 1679 Masehi, Sultan Amarullah Bagus Kasuma 1679 sampai 1708 Masehi, Sultan Tahmidullah I 1708 sampai 1717 Masehi, Panembahan Kusumadelaga 1717 sampai 1730 Masehi, Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning 1730 sampai 1734 Masehi, Sultan Tamjidullah I 1734 sampai 1759 Masehi, Sultan Muhammadillah 1759 sampai 1761 Masehi, Sultan Tahmidullah II atau Sultan Natalam 1761 sampai 1801 Masehi, Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah 1801 sampai 1825 Masehi, Sultan Adam Al-Watsik Billah 1825 sampai 1857 Masehi, Sultan Tamjidullah II Al-Watsiku Billah 1857 sampai 1859 Masehi, Pangeran Antasari 1859 sampai 1862 Masehi, Sultan Muhammad Seman 1862 sampai 1905 Masehi. Peninggalan Kerajaan Banjarmasin: Candi Agung, Makam Sultan Suryansah, Masjid Sultan Suryansah.